Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Sabtu Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita setelah hampir 2 bulan kita dilatih untuk senantiasa taat kepada Allah, kita kembali ke dalam ketaatan yang berbentuk thalabul ilmi. Semoga ketaatan kita kepada Allah ini senantiasa Allah jaga sampai Allah memanggil kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kajian kali ini kita melanjutkan kajian ibadah kita. Saat ini kita sudah sampai pada pokok ibadah yang ke-9. Artinya kita sudah 9 kali pertemuan ini membahas kajian tentang ibadah pada minggu yang kedua. Maka kajian ibadah kita ini kita akan lanjutkan dengan inti dari ibadah yang kemarin kita sudah sampaikan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini kita tahu bahwa inti dari ibadah itu ada 3. Yang pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa zikir ini akan kita bahas pada kajian malam hari ini, karena kemarin kita sudah uraikan secara umum tentang zikir, syukur, dan tidak mensekutukan Allah. Maka kajian kita yang ke-9 kita akan bahas lebih detail tentang zikir. Saya sudah mengumpulkan beberapa artikel tentang apa makna zikir. Secara umum zikir itu berasal kata dari zakaro yang berarti mengingat. Tetapi kalau kita lihat dari secara etimologi, proses pembentukan katanya, maka zikir itu bisa dimaknai adalah mengingat, mensucikan, menyebut, menggabungkan, menjaga, mengerti, serta mempelajari dan memberi nasihat. Sehingga ketika kita membahas tentang zikir, ada banyak sekali yang terkait dalam ibadah yang kita sebut dengan zikir ini. Biasa kita mengenal ada 2 bentuk zikir. Yang pertama zikir secara lisan, yaitu kita ucapkan. Yang kedua zikir secara qalb,
mengetahui zikir dalam hati. Yang pada dasarnya zikir ini adalah kita mengingat, memperhatikan, memikirkan, menasehati, sehingga apa yang kita lakukan ini di dalam rangka kita menjalankan untuk mengingat Allah. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Uzkuruni azkurkum. Ini pada pengertian dasar dari zikir. Kemudian kapan saja kita zikir? Kalau ini kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190. Bahwa zikir ini harus kita lakukan setiap saat, dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191. Yang di sana dikatakan bahwa kita memperhatikan penciptaan langit dan bumi, beredarnya malam dan siang, itu betul-betul terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran. Siapa yang menggunakan akal pikirannya? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring, atau dalam keadaan duduk. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kalau kita lihat kondisi manusia kan pada dasarnya hanya dalam 3 keadaan ini. Kalau dia tidak berdiri, ya dia sedang dalam keadaan duduk. Kalau tidak dalam keadaan duduk, ya dia dalam keadaan berbaring. Itu artinya mengingat Allah itu harus dalam setiap saat, dalam kondisi apapun. Baik kita ketika duduk, ketika berdiri, maupun ketika kita dalam berbaring. Bukan hanya itu, tetapi dia senantiasa memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah. Sehingga dari memikirkan itu termasuk proses dari zikir tadi. Maka tadi dalam istilah etimologi, pembentukan kata zikir itu bisa berarti berpikir, mengingat, ya, menasihati. Maka memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah ini agar senantiasa kita tahu bahwa apa saja yang Allah ciptakan ini sungguh tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga ketika kita mengingat Allah, nanti dampaknya akan banyak sekali. Tidak mungkin kita menganggap hidup kita ini sia-sia. Sehingga kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak orang yang menganggap hidupnya itu sudah tidak berarti lagi. Apalagi ada percecokan, sehingga ada suami yang tega membunuh istrinya, atau sebaliknya. Itu pasti karena dia merasa ada sesuatu hal yang sudah tidak ada gunanya. Tapi bagi orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan zikir, dia akan senantiasa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia mensucikan nama Allah, subhanaka faqina azabannar. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ini gambaran tentang zikir secara umum. Lalu kita akan membahas bagaimana pendapat para ulama, apa itu yang disebut zikir. Yang pertama kita lihat dari pendapat Imam Al-Ghazali. Zikir menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan, pikiran, dan perhatian
menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi apa saja yang kita alihkan tentang perhatian kita, tentang pikiran kita, tentang aktivitas kita, kalau itu semua di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bisa disebut kita sedang berzikir. Ini yang barangkali oleh para ulama disebut dengan zikir qalbi atau zikir fikir, ya, zikir secara fikir. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian menurut ulama yang lain, yaitu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau adalah seorang tasawuf, ya, sufi. Dia mengarang kitab yang paling terkenal yang kita sebut dengan kitab Al-Hikam. Di dalam kitabnya ia mengatakan bahwa zikir itu adalah menjauhkan diri dari kelalaian dengan senantiasa menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita senantiasa berusaha untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Inilah yang disebut dengan zikir menurut Imam Athaillah. Sehingga ketika kita mengingat Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, ini kita dalam kondisi berzikir kepada Allah. Ini yang dinamakan zikir dengan dawam. Dawam itu artinya terus menerus. Ini yang diperintahkan Allah pada kita, sebagaimana tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian ada ulama lain, yaitu Imam Asy-Syarqawi, mendefinisikan bahwa zikir sebagai upaya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati, disertai dengan pemikiran dan perenungan. Jadi kalau kita menghadirkan Allah di dalam perenungan kita, pemikiran kita, maka kita bisa disebut dalam keadaan berzikir. Sebagaimana tadi Allah melanjutkan dalam surah Ali Imran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah di langit maupun di bumi. Ini beberapa pendapat ulama tentang zikir. Karena pada dasarnya seluruh ibadah yang kita lakukan, entah itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu pada hakikatnya di dalam rangka mengingat Allah. Ya. Salat pun juga Allah perintahkan aqimis sholata li zikri. Salatlah kamu supaya kamu mengingatku. Sehingga ketika kita beramal apapun, karena kita dalam rangka mengingat Allah, yaitu dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, maka seluruh apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Misalkan ketika kita mau tidur, kita mengingat Allah, kemudian kita berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, maka tidur kita bernilai ibadah. Demikian juga ketika kita makan, minum, senantiasa Rasulullah mengajarkan kita sebelum semua aktivitas itu kita akan mengingat Allah. Inilah inti dari ibadah yang pertama, yaitu zikir, mengingat Allah. Sehingga kita usahakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, bagaimana gagasan kita, bagaimana tujuan kita, kalau semuanya itu di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bernilai ibadah. Sebagaimana definisi ibadah menurut PP Muhammadiyah, yaitu sesuatu yang dilakukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, maka kita akan meninjau
Kemudian apa fungsi zikir itu dalam ibadah kita? Yang pertama jelas tadi, kita di dalam rangka untuk menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah yang kalau kita menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita ini, maka aktivitas kita ini tidak akan berdampak secara negatif. Karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita yakin bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian juga semua urusan ini terjadi karena izin Allah. Nah, ketika kita mengingat seperti itu, merenungkan seperti itu, maka apapun yang terjadi pada kita, insya Allah tidak akan kita sesali. Inilah yang menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Sehingga dalam surah Ar-Ra'd Allah mengatakan, allazi tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mengingat Allah itu akan senantiasa hatinya itu dalam kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Inilah yang menjadi kunci bagaimana kita mensikapi hidup yang kalau kita lihat sekarang memang fenomenalnya luar biasa ya. Para ahli kriminologi sampai heran-heran. Kriminolog UI sampai mengatakan ini zaman apa? Ya. Kriminalnya itu sudah menyangkut orang-orang yang terdekat di antara kita. Ada yang pacarnya membunuh pacarnya dia. Hanya karena beberapa, ada yang suami tega membunuh istrinya, bahkan tidak hanya membunuh sampai dimutilasi. Ada yang istri memotong kemaluan suaminya karena cemburu. Ada anak yang diperkosa bapaknya. Ini kan salah satu yang sangat fenomenal menurut saya. Ini semua kalau kita kaji dari segi peribadatan mesti karena kita lupa. Ya, maka zikir itu suatu usaha supaya kita tidak terlupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita terlupa, itu bisa terjadi. Kenapa kita bisa lupa? Karena kita memiliki musuh. Kalau dalam Al-Quran, ya kita tahu musuh kita itu secara dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau dari dalam ya ego kita, nafsu kita, keinginan kita. Kalau dari luar ya ada godaan yang berupa setan yang berbentuk jin ataupun setan yang berbentuk manusia. Yang semua godaan ini akan senantiasa menghadirkan rasa was-was. Ini was-was ini menjadi pokok ketidaktenangan dalam hidup kita. Dan was-was ini hanya bisa hilang ketika kita mengingat Allah. Padahal senantiasa setan itu menghadirkan, membisikkan ke dalam hati kita ini rasa was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu senantiasa membisikkan rasa was-was ke dalam hati manusia. Apa itu was-was? Para ulama mengatakan ada 3 pokok dari was-was yang menjadikan manusia itu kadang-kadang melalaikan Allah. Sehingga dia lupa kepada zikirnya ya. Was-was yang pertama dibisikkan bahwa apa saja yang kita terima ya, itu lebih banyak musibahnya daripada nikmatnya. Sehingga kadang-kadang kita tuh merasa bahwa penderitaan kita itu lebih banyak daripada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Atau senantiasa yang kita ingat itu selalu hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Ya, kadang-kadang kalau kita ditanya aja, gimana Pak Furza sehat? Alhamdulillah, tapi ya sehatnya kayak saya gini masih sudah tua, kadang sudah tidak dengar. Itu kan berarti tetap menyebut hal-hal yang tidak baik. Yang diingat itu selalu yang tidak baik. Bukankah Allah sudah memberi kita misalkan kesehatan kita? Kalau seumuran saya misalkan sudah 57,
Sehat saya mungkin 55, 56 tahun. Mungkin sakit saya tidak sampai setahun kalau dijumlah. Tapi ketika kita diberi sakit, mungkin kita akan senantiasa yang kita ingat itu rasa sakit kita. Bahkan kalau orang Jawa kadang-kadang baru dikasih sakit sedikit saja, pusing, dia bilangnya gini, waduh, awakku loro kabeh. Awakku loro kabeh. Padahal kan yang sakit hanya kepalanya mungkin pusing ya. Ini tandanya was-was sudah ada dalam hati kita. Nah, apalagi kalau kita perhatikan misalkan tentang kebutuhan hidup kita. Kadang-kadang kita tidak pernah mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, tapi yang kita lihat itu apa yang tidak ada dalam diri kita. Sudah punya motor aja, kadang motornya rewel kita sambat. Motor tuwek. Ya ndah ibu senengnya nek iso tuku sing anyar. Padahal itu sudah suatu nikmat yang mungkin sudah besar sekali kita bisa beli motor. Tapi senantiasa yang kita lihat itu sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Sehingga kita melihat hanya yang tidak ada dalam diri kita. Sehingga kita lupa kepada Allah. Ini namanya was-was. Kalau kita sudah melihat itu dalam hal yang paling pokok, misalnya melihat istri tetangga lebih cantik, maka bisa jadi perselingkuhan. Nah, melihat tetangga mobilnya baru kita iri hati, maka bisa jadi korupsi dan sebagainya. Karena hal-hal seperti ini melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang Allah berikan ini tidak mungkin bisa terhitung. Meskipun kita dalam keadaan yang paling sengsara pun, nikmat Allah senantiasa lebih besar dari penderitaan kita. Allah sampai mengatakan, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Ini waswas yang paling besar. Yang kedua, waswas dalam hal ibadah. Waswas dalam hal ibadah itu seperti ini. Senantiasa dibisikkan dalam hati kita ini keraguan akan ibadah kita ini diterima Allah atau tidak. Kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha kasih, yang maha rahman, khairur razikin, ya, ghafurur rahim, penerima taubat, pengasih, penyayang, zat yang maha baik. Apakah dia mungkin tidak menerima kebaikan kita? Sangat tidak mungkin. Tapi banyakkan orang kadang-kadang mengatakan, wah, dosa saya kok masih banyak. Nampaknya saya tidak pantas kalau ibadah itu. Ini berarti ada bisikan was-was kita. Atau kadang-kadang kita sudah berusaha maksimal untuk beribadah, tapi di tengah ibadah kita ragu. Loh, sholat saya tadi sah atau tidak ya? Sehingga sholat kita tidak di dalam rangka berzikir kepada Allah, tapi bahkan memikirkan keabsahan sholat kita. Kalau nanti kita sudah selesai sholat, kadang-kadang dibisikkan dalam hati kita, sholat kita ini barangkali seluruh jamaah ini sholat sayalah yang terbaik. Sehingga timbullah rasa ujub di dalam diri kita. Ini was-was yang senantiasa dibisikkan oleh setan ke dalam hati kita. Nah, ini semua akan bisa kita hindari jika kita senantiasa berzikir, yaitu mengingat Allah, memikirkan Allah, merenungkan, menjadikan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, itu semua di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti tadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang menjadikan pokok permasalahan sehingga manusia ini kadang-kadang jarang berbahagia. Karena ada rasa was-was tadi. Ketika rasa was-was itu telah tersingkir karena kita senantiasa berzikir, maka hadirlah rasa ketenangan tadi. Sebagaimana Allah tadi mengatakan, allazi tatma'inul qulub bizikrillah. Sehingga orang-orang itu hatinya akan merasa tentram ketika ia mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub.
Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati kita ini akan menjadi tenang. Ini manfaat dari zikir yang sangat mendasar. Di samping menjadikan setiap amal kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati, maka zikir ini menjadi inti dari ibadah yang pertama yang Allah perintahkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Kalau kita runut dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah dalam ayat-ayat sebelumnya itu kan menceritakan tentang menghadapkan wajah kita kepada kiblat yang benar. Nah, kemudian di akhir itu Allah mengatakan tadi, "Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Kemudian pada ayat berikutnya, nah ini Allah menggambarkan kaitan-kaitan zikir dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam tafsir sampai dijelaskan seperti itu. Apa ayat berikutnya? Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, dirikanlah sholat, ya. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Ini ayat yang ke-153. Ya. Kemudian nanti ayat berikutnya digambarkan tantangan-tantangan yang menjadikan diri kita lupa kepada Allah. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ya. Surat ke-154. Dan sungguh aku akan menguji kamu dengan sesuatu tentang kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan bahan makanan, kekurangan pakaian, ya. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Ini kalau kita lihat runutan ayat yang memuat tentang ibadah yang pertama, yaitu tentang zikir. Maka zikir ini begitu banyak sekali para ulama mengatakan inilah inti dari ibadah yang pertama, yaitu senantiasa mengingat Allah, memikirkan apa yang Allah ciptakan, mengalihkan perhatian kita, pemikiran kita, cita-cita kita di dalam rangka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna zikir yang menjadi inti dari ibadah kita yang pertama. Kemudian kalau kita bahas nanti ibadah kita yang kedua, intinya adalah syukur. Uzkuruni azkurkum washkuruli. Kemudian bersyukurlah kamu kepadaku. Ibadah yang kedua pada dasarnya adalah puncak dari zikir tadi. Ya, ketika kita sudah bersedia mengingat Allah, merenungkan, memikirkan apa yang Allah ciptakan, mengalihkan perhatian kita, tujuan kita, sehingga semuanya itu di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menghadirkan rasa syukur. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.